Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Atif Latiful Hayat dan Mas Fajar Rizaul Haq, kemudian para pejabat Eselon 1 yang bersama dengan saya pada kesempatan ini. Di sebelah kiri ada Bu Sekjen, Ibu Suharti, kemudian Bu Dirjen GTK, Bu Nunuk Suryani, kemudian di sebelah kanan ada Pak Tatang, PLT Dirjen Vokasi, dan di ujung ada Pak Aminuddin Aziz, beliau Kepala Badan Bahasa, dan juga para staf khusus Menteri, para staf ahli, dan juga pejabat Eselon 2, dan juga rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian yang berkenan memenuhi undangan kami. Acaranya namanya Taklimat Media, begitu ya, bukan Walimatul Urus. Namanya Taklimat Media. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan sekilas oleh MC bahwa 2 bulan kegiatannya banyak sekali, tapi ada yang belum masuk, itu mengisi pengajian itu belum masuk juga. Karena Menteri ini masih merangkap memberikan ceramah di sana sini gitu. Termasuk khutbah Jumat juga. Tapi khutbah Jumat saya kira jadwal semua saya batalkan. Karena dikira ini menteri kok masih ngambil jatahnya para khotib, gitu kan, nggak enak juga. Tahun 2025 ada beberapa program prioritas. Program prioritas untuk tahun 2025 adalah program-program yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang memadai, pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, pembelajaran adaptif dan bermakna. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan layanan yang merata, pembiayaan pendidikan afirmatif, layanan pendidikan inklusif, dan pengembangan talenta unggul. Sesuai dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, kami berusaha untuk melakukan beberapa program yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, kemudian wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, pengembangan talenta dan prestasi, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tahun 2025, kami sudah mendapatkan JIPA yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden, yang anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 33,5 triliun. Itu dari total anggaran pendidikan 724,2 triliun. Dengan dana 33,5 triliun itu, kami memiliki program prioritas pada tahun 2025, yaitu wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Yang kedua, penyediaan bantuan pendidikan dasar dan menengah bagi 18,59 juta siswa melalui program Indonesia Pintar. 3. Pemberian bantuan afirmasi untuk siswa daerah 3T dan Papua melalui program beasiswa ADEM bagi 3.879 siswa. Keempat, pemberian tunjangan guru ASN daerah yang meliputi tunjangan profesi guru,
untuk 1.522.727 guru. Dana tambahan penghasilan guru untuk 332.170 guru. Tunjangan khusus guru untuk 62.536 guru. Berikutnya adalah pemberian tunjangan guru non-ASN yang meliputi tunjangan profesi guru 392.802 guru, insentif guru untuk 57.000 guru, tunjangan khusus guru untuk 28.892 guru. Pelatihan peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling untuk 22.000 guru. Pendidikan profesi guru untuk 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 peserta prajabatan. Program prioritas berikutnya adalah penyediaan bantuan operasional satuan pendidikan yang meliputi BOS reguler bagi 43.387.718 siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. BOP PAUD reguler untuk 6.135.659 siswa. BOP kesetaraan reguler untuk 939.835 siswa. Kemudian BOS-P kinerja untuk 51.439 satuan pendidikan. Program prioritas berikutnya adalah program revitalisasi pada 10.440 satuan pendidikan rehabilitasi penambahan ruang pembelajaran dan satuan pendidikan baru untuk mendukung perluasan akses dan penguatan pembelajaran berkualitas seiring dengan upaya mendorong dampak ekonomi kepada masyarakat. Berikutnya adalah pendampingan kurikulum pembelajaran karakter dan mutu bagi 514 kabupaten kota dan 38 provinsi serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan untuk 33.000 orang. Berikutnya, fasilitasi pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI pada 10.000 lembaga dan implementasi kurikulum nasional di seluruh jenjang dan PAUD sampai menengah di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Program prioritas 2025, penguatan pendidikan karakter bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengembangan talenta dan prestasi peserta didik dengan penyelenggaraan 21 ajang talenta nasional dan keikutsertaan dalam 17 ajang internasional. Berikutnya, penyediaan beasiswa prestasi yang di dalamnya terdapat beasiswa unggulan Dharma Siswa dan beasiswa Indonesia Maju sebanyak 7.104 orang pada belanja Kemendikbudrismen dan 1.366 orang penerima beasiswa Indonesia Maju pada program kolaborasi LPDP. Satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai dengan standar nasional pendidikan sebanyak 55.404 lembaga sebagai rekomendasi
dalam penyusunan program perbaikan kualitas satuan pendidikan di Indonesia. Berikutnya, asesmen nasional dengan cakupan 494.665 satuan pendidikan untuk memotret kualitas hasil belajar dalam mendorong percepatan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Berikutnya adalah penguatan kualitas 2012 SMK melalui program Pusat Keunggulan, Proyek Kreatif dan Kewirausahaan Industri 4.0, peningkatan mutu dan pabrik pembelajaran. Sertifikasi kompetensi dan magang luar negeri bagi 100.750 siswa SMK. Peningkatan keterampilan dan penyegaran keterampilan bagi 10.214 pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi. Pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha bagi 19.699 anak tidak sekolah. Distribusi 1.530.000 buku bacaan bermutu ke 5.100 SD dengan literasi rendah. Pembinaan 1.402 lembaga pemerintah pendidikan swasta untuk pengutamaan bahasa Indonesia. Bantuan pemerintah untuk 200 komunitas literasi dan sastra serta fasilitasi program BIPA di 56 negara dan 408 lembaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, demikian sudah kami bacakan program-program yang sudah kami laksanakan pada tahun 2024 dan yang insya Allah kami laksanakan pada tahun 2025. Yang kami sampaikan itu adalah informasi untuk menjadi pengetahuan publik sebagai bagian dari akuntabilitas kerja yang telah kami lakukan dan bagian dari upaya kita untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua dalam rangka membangun generasi Indonesia yang cerdas dan maju.